اللهم صل على محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور، مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق. Hadirin mohon perhatian. Selamat datang kami haturkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri MSI, beserta Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa dan seluruh tamu VIP lainnya. Mohon berkenan terlebih dahulu untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim. سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الذي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. صلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله إذا صلوا على النبي محمد. Seluruh hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
menyanyikan Mars KPK. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk membuka kebersamaan kita hari ini izinkan kami haturkan sebuah pantun dan boleh nantinya dibalas dengan cakep setiap kalimatnya. Ke Jawa Timur membeli terasi. Jangan lupa mampir berwisata. Saatnya kita bersatu berantas korupsi. Indonesia pulih, bangsa sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam optimis. Salam optimis, Jatim bangkit, salam optimis. Kembali tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami haturkan selamat datang di Provinsi Jawa Timur dan selamat datang dalam acara pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Telah hadir bersama-sama dengan kita yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes Firly Bahuri MSI. Serta yang kami hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati pula Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Serta hadir pula bersama-sama dengan kita Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adati Aryo Paku Alam ke-10. Yang kami hormati pula Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Edi Pratowo. Serta yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hadir pula di tengah-tengah kita hadirin, yaitu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur, beserta dengan para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Jawa Timur,
para bupati wali kota, wakil bupati, wakil wali kota se-Jawa Timur, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Penuh anugerah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di hari pertama di bulan Desember tahun 2022 ini kami dapat menyambut seluruh kehadiran Bapak Ibu serta merupakan suatu kehormatan bagi Provinsi Jawa Timur karena dipercaya sebagai tuan rumah dalam pembukaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 dengan tema. Ada satu tema yang begitu luar biasa yang diusung dalam Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, yaitu Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai penyambutan seluruh hadirin yang telah berkenan hadir hari ini, izinkanlah kami persembahkan sebuah tarian selamat datang. Tari ini merupakan tari garapan baru yang digarap dari kesenian yang berjajah dari rumah ke rumah yang pernah berkembang di daerah Blitar dan sekitarnya. Sehingga menjadi tari penyambut tamu untuk mengawali acara-acara resmi di Jawa Timur. Untuk itu hadirin yang kami hormati, kita berikan tepuk tangan, inilah Tari Empra. Oh, ahe,
Terima kasih kepada para penari dari Sanggar Tari Gito Maron untuk tari emprak yang telah menyambut seluruh kehadiran Bapak Ibu dan juga para tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kita bersama agar acara ini dapat bermanfaat serta agar tujuan kita bersama diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu marilah kita berdoa dan kami silakan Bapak Abdullah Anas untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Mu semata, acara pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia dapat terlaksana. Semoga acara ini senantiasa dalam bimbingan dan ridha-Mu. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah pertemuan ini sebagai wahana silaturahim di antara kami. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Kau rahmati dan Kau ridhoi. Pertemuan yang menjadi tonggak awal bagi kami dalam menyelaraskan visi, misi, dan persepsi kami serta komitmen kami dalam membersihkan benih-benih korupsi di negeri kami. Berikanlah kami kekuatan, kemudahan, dan keselamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mengelola sumber daya kekayaan alam negeri ini dengan benar. Demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Bimbinglah hati nurani kami, tuntunlah akal fikiran, lisan dan perilaku kami dengan taufik dan hidayah-Mu. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan kami kekuatan melaksanakannya dan tunjukkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil. Anugerahkan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk menjauhi dan meninggalkan selama-lamanya. Demi terwujudnya prestasi-prestasi pengabdian yang mulia, selamat dan husnul khatimah pada kehidupan dunia dan akhirat kami. Allahumma ya ghafiruz dzunubat, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dan terimalah seluruh pengabdian kami serta kabulkanlah doa dan munajat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah 3 KPK RI yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Ketua KPK, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri, MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Gubernur yang hadir pada pagi hari ini atau yang mewakili para Forkominda, Bapak Ibu Forkominda di Jawa Timur, para kepala daerah dan hadirin semuanya. Izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan anti korupsi yang dilaksanakan di Jawa Timur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam untuk kita semuanya, salam bahagia. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang harus dihadapi dengan yang sangat luar biasa pula, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa. Sebagai bentuk penyadaran publik dan pelibatan masyarakat, maka pada tanggal 9 Desember telah ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPK selaku pemberantas korupsi juga bersama-sama dengan elemen bangsa menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Rangkaian kegiatan peringatan Hakordia salah satunya dilaksanakan di Jawa Timur, yang akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Desember bertempat di Gedung Negara Gerahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan alun-alun Kota Surabaya. Dan ini merupakan salah satu kota yang saat ini KPK menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi, karena ada 4 kota yang lainnya di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 ini mengusung tema Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi. Maksud peringatan ini, melalui peringatan Hakordia di wilayah jajaran Direktorat 3 Korsup KPK RI yang dilaksanakan di Jawa Timur, KPK bersama dengan 6 provinsi kemitraan kedeputian koordinasi dan supervisi, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, mengharapkan adanya peran serta dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Agenda yang dilaksanakan, pelaksanaan RUT to Hakordia di Gedung Negara Gerahadi dan alun-alun Kota Surabaya merupakan kontribusi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat umum. Dengan terdiri kegiatan yang pertama, pengisian stand pameran layanan publik terdiri dari 34 booth terletak di alun-alun Kota Surabaya. 2. Aneka lomba yang diikuti lebih dari 200 peserta jenjang taman kanak-kanak hingga SMA se-Jawa Timur. 3. Seminar penertiban tata kelola MBLB, seminar laporan harta kekayaan pelaksanaan penyelenggara negara, seminar pencegahan korupsi di sektor swasta, dan seminar-seminar yang lainnya diselenggarakan pula pada Hakordia tahun ini. 4. Pentas seni tradisional, musik, marching band, dan fashion show oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Berbagai macam talk show dengan jajaran media juga dilaksanakan di Jawa Timur. 5. Penutupan Hari Anti Korupsi berupa hiburan rakyat dengan penampilan pertunjukan kesenian tradisional Jawa Timur. Pelaksanaan peringatan ini dilaksanakan hari Kamis sampai hari Jumat. Hari pertama dari pukul 9 hingga pukul 22 malam. Hari kedua dengan pukul 9 hingga 17.00 sore hari. Bertempat di Gedung Gerahadi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan alun-alun Kota Surabaya. Pertanggungjawaban pelaksanaan dan biayaan bahwa pelaksanaan peringatan Hakordia di Jawa Timur ini sepenuhnya diselenggarakan dengan menggunakan anggaran APBN KPK tahun anggaran 2022 melalui pengadaan jasa event organizer serta bekerja sama dengan jajaran Provinsi Jawa Timur dengan Kota Surabaya juga menggunakan APBD. Penutup,
melalui pelaksanaan Road to Hakordia di Jawa Timur, di kota Surabaya, KPK memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini. Semoga dengan terlaksananya agenda besar ini, seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa dapat terus merapatkan barisan untuk bersama-sama memberantas korupsi. Surabaya, 1 Desember 2022. Ketua Panitia Road to Hakordia Direktur 3 Bahtiar Ujang Purnama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah 3 KPK RI, Bapak Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak pula sambutan Gubernur Jawa Timur. Untuk itu kepada yang kami hormati Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Bapak Ketua KPK RI, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Firly Bahuri MSI. Terima kasih seluruh penguatan, pendampingan, dan konsolidasi koordinasi yang terus-menerus disupport oleh KPK RI melalui semua institusi KPK yang terus memberikan penguatan, monitoring, supervisi di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Juga Pak Ganjar Pranowo, matur nuwun, tadi disampaikan oleh Gus Ipul rambutnya masih putih. Matur nuwun rawuhipun Pak Gubernur Jawa Tengah, Ki matur nuwun rawuhipun yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, terima kasih. Juga dari Sekda Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, terima kasih. Seluruh jajaran Forum Koordinasi Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, Pak Kapolda, matur nuwun rawuhipun, dan Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Kusnadi, matur nuwun rawuhipun. Seluruh Forkopimda yang lainnya, ada Pak Kalanti, juga Pak Wakajati Jawa Timur, ada Sekretaris Lembaga Akademi Angkatan Laut, terima kasih. Kapok Sahli Koarmada 2, juga Pamen Ahli Bidang Iptek dari Kodam 5 Brawijaya, matur nuwun. Mohon maaf jika ada yang terlewat yang tidak tersebut di sini. Pak Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, terima kasih. Izin Pak Ketua KPK, pendampingan beliau, monitoring beliau, supervisi beliau hari ini bersama Kanwil BPN Jawa Timur dan Kantah BPN. Pak Kanwil matur nuwun, di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur sudah ada yang selesai 100% untuk sertifikasi aset daerah. Matur nuwun. Hari ini yang terkonfirmasi kepada kami ada 2.607 bidang lahan senilai 1,2 triliun sudah bisa diselamatkan sebagai aset daerah, dan Pak Brigjen Ujang Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Korsup Wilayah 3 ini terus melakukan pendampingan. Matur nuwun. Yang kita hormati seluruh instansi vertikal yang hadir dan tentu para inspektorat dari 6 provinsi, kawan-kawan dari OPD Pemprov Jawa Timur, dan ada beberapa perwakilan BUMD dari Bank Jatim, kemudian BUMD Jawa Tengah, Bank Jateng, dan Bank DIY. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada saat ini bagaimana Road to Hakordia kami diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Tentu kami menyampaikan terima kasih Pak Ketua KPK, juga terima kasih atas seluruh kebersamaan kita, sinergitas di antara kita semua, support di antara semua yang hadir di sini.
selain penyelamatan aset negara yang sudah diselesaikan melalui sertifikasi yang sudah 100% dalam koordinasi Pak Brigjen Pol Bakhtiar Ujang Purnama, juga tentu adalah kerja keras dari Pak Kanwil BPN dan Kantah BPN Jawa Timur. Kami juga ingin melaporkan Pak Ketua KPK bahwa pasca PNPM itu ada 521 UPK, unit pelaksana kegiatan di Jawa Timur senilai 1,6 triliun. Insya Allah ini juga sudah kita selamatkan aset negara yang berada di 521 UPK. Sebagian besar di antara mereka sudah mendapatkan izin dari OJK Jawa Timur, dan mereka sudah menjadi, ini atas koordinasi kami dengan Kemendagri dan Kemendes, mereka sudah menjadi PT LKM. Kalau PT LKM maka kepemilikannya adalah BUMDesma dan itu senilai 1,6 triliun. Kita baru menyelesaikan itu dan menurut Pak Kemendes ada 12,7 triliun se-Indonesia. Jawa Timur 1,6 triliun ini yang sudah kita selesaikan. Artinya bahwa kerja-kerja bersama, sinergitas bersama menjadi bagian yang sangat penting dari pesan-pesan yang selalu kami terima dari semua pihak, terutama dari KPK RI, bagaimana kita bisa menjalankan semaksimal mungkin seluruh ikhtiar penyelamatan aset-aset negara kita lakukan, bagaimana kemudian bersama-sama kita menjadi bagian yang ikut menguatkan pemberantasan korupsi secara signifikan yang bisa kita lakukan di semua lini dan semua level di seluruh Provinsi Jawa Timur tentu karena kami ada di Provinsi Jawa Timur. Kembali kami ingin menyampaikan terima kasih seluruh proses yang diberikan kemenangan kesempatan kepada kami di Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah Rutu Harkordia 2022. Maka kepada seluruh tamu-tamu dari 5 provinsi yang lain, Pak Ganjar matur nuwun rawuhnya, Pak Wagub DIY, Pak Wagub Kalteng, Sekda Kalsel dan Kalbar, semua inspektorat dari 6 provinsi. Terima kasih semuanya. Kita akan mengikuti proses ini dari hari ini sampai dengan besok sore. Mudah-mudahan semuanya bisa berseiring dengan berbagai upaya untuk membangun Indonesia pulih dan bersama berantas korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia kali ini, sebagai apresiasi kepada kabupaten kota karena upaya yang luar biasa untuk menjadikan aset tanah di wilayah mereka 100% bersertifikat. Untuk itu kita akan saksikan penyerahan sertifikat aset Pemda 100% kepada pemerintah daerah dan kepala kantor pertanahan. Karenanya kami silakan untuk dapat hadir di atas panggung. Yang pertama yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kami silakan Bupati Jember. Kemudian kami undang pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Berikutnya Bupati Pasuruan. Dan kami undang pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Wali Kota Blitar. Dan kami undang pula Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar. Kemudian kami silakan Wali Kota Probolinggo. Beserta Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Dan untuk menyerahkan apresiasi ini mohon berkenan dengan hormat Ketua KPK Republik Indonesia didampingi Gubernur Jawa Timur untuk dapat menyerahkan. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu penyerahan apresiasi
kepada beliau-beliau yang luar biasa untuk mengupayakan, mengusahakan aset tanah di wilayah mereka 100% bersertifikat. Yang pertama kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya diberikan pula kepada Bupati Jember. Kemudian diberikan pula kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Kemudian diberikan pula kepada Bupati Pasuruan. Diberikan juga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Apresiasi ini juga untuk Wali Kota Blitar. Dan juga diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar. Apresiasi yang luar biasa juga diberikan kepada Wali Kota Probolinggo. Dan diberikan juga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Selanjutnya mohon berkenan Ketua KPK RI dan Gubernur Jawa Timur untuk berfoto bersama. Bapak dan Ibu, seluruh hadirin yang berbahagia, kita berikan tepuk tangan apresiasi yang luar biasa. Kiranya ini bisa menjadi motivasi untuk daerah-daerah lain. Semangat optimis, Jatim bangkit, tangan kanan yang mengepal. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Begitu luar biasa hari ini, foto bersama selesai, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan Ketua KPK RI, untuk itu Gubernur Jawa Timur dan para Bupati Wali Kota. Kami mohon untuk dapat kembali ke tempat duduk beserta dengan Kepala Kantor Pertanahan. Baiklah Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia. Inilah saatnya kita akan simak bersama sambutan Ketua KPK RI sekaligus berkenan membuka secara resmi Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 yang terhormat Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Firly Bahuri MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Terima kasih Bu, Ibu berjuang dari Mesir sehingga malam tadi bisa tiba di Jakarta. Dan pagi ini Ibu bisa hadir di acara ini. Saya pun demikian, seharusnya saya ada di Jakarta. Menghadiri penyerahan DIPA untuk kementerian lembaga yang langsung diserahkan oleh Presiden. Tapi karena saya begitu cinta dengan seluruh rakyat Indonesia dan Jawa Timur khususnya, dan segenap para gubernur di wilayah 3 kedeputian koordinasi supervisi, maka tidak ada pilihan lain, saya harus ada di sini. Saya sampai WA izin kepada Mensesnek maupun Menseskap bahwa saya hadir di acara penyerahan DIPA melalui Zoom dan pinjam ruangannya Ibu Gubernur Jawa Timur. Terima kasih Bu. Jadi saya sudah aman nih Bu. Tapi walaupun tadi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia hadir melalui Zoom. Jadi nggak dikasihkan. Para gubernur khusus ini, Pak Gubernur Jawa Tengah hadir, terima kasih. Wakil Gubernur DIY, terima kasih.
yang mewakili gubernur di wilayah 3 Kedeputian Koordinasi Supervisi KPK, para direktur keuangan BPJSTK, Bapak Asep Rahmat Suwanda, direktur dan rekan-rekan pimpinan daerah dan forum pimpinan komunikasi daerah, hadir Pak Pangdam, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan, para bupati, wali kota yang saya cintai dan saya banggakan, dan segenap rekan-rekan saya, kolega saya, dalam upaya kita yang tidak pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sebelum saya mengawali sambutan, rasanya sulit saya untuk melewatkan yang baru saya tulis. Karena tadi pembawa acara mau pantun, saya memaksakan diri untuk membuat pantun. Baru saya tulis. Jadi saya tulis tadi di HP. Gara-gara pembawa acara pakai pantun, jadi saya harus membuat pantun. Dan pantun ini sempat saya tanya dulu kepada Ibu Gubernur, apakah ada sungai Kaliberantas di Surabaya? Ternyata ada. Singgah pantunnya demikian. Kota Surabaya sungguh indah, diliwati sungai Kaliberantas. Kotanya indah dan berseri sepanjang hari sampai sore hari. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang harus kita berantas. Bebaskan dan bersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Saya yakin para gubernur, bupati ada yang sering olahraga, sehingga saya membuat pantun lari pagi. Jadi tolong nanti bupati, wali kota kalau lari pagi ingat ada pantunnya. Lari pagi setiap hari. Raga sehat, jaga kondisi. Berantas korupsi tak boleh sendiri, perlu semangat, sinergi, dan kolaborasi. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini tentulah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah, dan nikmatnya kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga kita bisa menghadiri acara Hakordia yang dipusatkan untuk wilayah 3 di kota Surabaya, dan khususnya dengan tuan rumah Ibu Gubernur. Untuk itu saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia, dan sekaligus juga dengan Bapak Gubernur, Ibu Gubernur yang hadir, wali kota, bupati, dan segenap undangan. Karena acara ini tidak akan mungkin sukses kalau hanya dikerjakan oleh panitia. Panitia bisa bikin panggung bagus, podiumnya bagus, backdropnya bagus, bagus semua. Tapi nggak ada yang hadir, kan nggak sukses. Untuk itu saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang hadir. Bapak Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, begitu panjang perjalanan dunia untuk memberantas korupsi. Karena kejahatan korupsi itu bukan hanya terjadi di suatu wilayah yurisdiksi tertentu, tapi dia bisa merambah ke seluruh bangsa dan negara dimanapun berada. Bahkan seluruh kamar-kamar kekuasaan bisa diserang dan masuk yang namanya adalah kejahatan korupsi. Baik itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, rasanya bisa terkena virus yang kita kenal dengan virus korupsi. Yang berikutnya tidak hanya 3 kekuasaan, tetapi juga bisa masuk ke ranah kekuasaan partai politik.
Saya tidak bicara tentang politik hari ini, tetapi saya bicara tentang korupsi. Karena korupsi bisa masuk ke ranah kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk juga kekuasaan partai politik. Untuk itu menjadi penting bagi kita menyadari bersama bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan tahun ini, tahun 2022, KPK menyepakati temanya adalah Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi. Tema Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi ini adalah diilhami dengan pertama adalah tema ketetuaan Indonesia sebagai presidensi G20, G20, di mana kita kenal dengan istilah Recover Together, Recover Stronger. Dari tema G20 juga diselaraskan dengan tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kita kenal dengan istilah adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalimat ini hanya bukan sekedar satu slogan, tapi marilah kita maknai sebagai kekuatan dan sumber daya penggerak energi kita. Betul-betul kita disatukan dalam satu semangat. Semangat adalah tujuan kita bersama. Yang selalu saya katakan pada setiap kesempatan, kita bisa satu, kita bisa merapatkan barisan, kita bisa membangun satu komitmen karena adu semangat. Yaitu semangat Indonesia mewujudkan tujuannya, yaitu tujuan nasional kita yang ada di dalam alinia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini selalu saya sampaikan. Kemarin saya di Semarang, ya Pak Gubernur Jawa Tengah, saya mampir di Politeknik PUPR. Ya, saya hadir di sana, saya bicara. Saya tanamkan kepada peserta didik Politeknik. Saya sampaikan bahwa Anda nanti setelah lulus akan berkecimpung dengan suatu pekerjaan yang sangat rentan dengan bisa terjadinya tindak pidana korupsi. Karena mereka akan bekerja di segala bidang, khususnya infrastruktur, jembatan, sungai, pelabuhan, kereta api, udara, semua ada di Politeknik PUPR. Sehingga saya tanamkan tujuan yang ingin kita capai adalah tidak lain adalah tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, peradaban abadi, dan keadilan sosial. Itulah sebenarnya yang harus kita wujudkan. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita beruntung hari ini kita diberikan mandat untuk menjalankan tata kelola pemerintahan, dan tentu saya sangat berharap kepada gubernur, bupati, wali kota supaya melaksanakan tugas untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan. Untuk memastikan bahwa setiap tahapan manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, termasuk juga di dalam pengesahan anggaran, harus Bapak pastikan bahwa tidak terjadi intrik-intrik atau praktek-praktek korupsi. Saya hari ini, tadi saya baca di meja ada tulisan cetar. Saya berpikir apa cetar ini? Ternyata kalau Palembang itu cetar tuh cetar, itu tidak macet. Jadi kalau kita nembak, puar, itu cetar itu Palembang. Ternyata begitu saya baca, cetar itu adalah satu, cepat. Dua adalah efektif, efisien. Ini luar biasa. Ketiga, transparan. Keempat, akuntabel. Kelima, responsif. Tepuk tangan dong untuk Jawa Timur. Mohon maaf ya, saya bukan kampanye ini, bukan. Tapi cetar itu adalah nilai-nilai atau ruh yang ada dari demokrasi. Karena pada prinsipnya ruh di demokrasi itu keterbukaan, transparansi, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Kalau nilai ini kita tanamkan pada kita dan kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas, maka saya yakin tidak ada korupsi. Dan tidak ada yang bermasalah hukum, baik dengan aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, maupun kepada KPK. Saya titip, berulang kali saya katakan, saya lebih senang ketemu dengan rekan-rekan, karena rekan-rekan punya upaya, punya eager, punya inovasi, punya dedikasi untuk melakukan upaya-upaya supaya tidak terjadi korupsi. Jangan sampai Bapak Ibu saya ingatkan karena setelah saya tangkap. Sadar ada korupsi setelah tertangkap. Itu sudah terlambat. Tapi KPK akan lakukan kalau memang terjadi tindak korupsi yang Bapak dan Ibu-Ibu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sungguh menyadari bahwa korupsi ini memang adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk, dampaknya sangat buruk. Saya selalu katakan, sulit rasanya kita ingin mewujudkan impian kita, mewujudkan tujuan nasional apabila ada korupsi. Bagaimana kita bisa memberikan pelindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Kalau seluruh program yang diarahkan dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu dilakukan korupsi. Tak mungkin. Contoh kasar, kita bikin jembatan. Jembatan itu dibuat harus kuat. Supaya dapat memberikan pelindungan terhadap setiap orang yang melintas. Tapi kalau kualitas jembatan itu buruk, maka dia akan cepat hancur dan roboh. Kalau roboh, maka bisa jadi akan terjadi bencana terhadap pengguna jembatan itu. Artinya kita tidak mampu melakukan tugas sebagai orang yang akan memberikan pelindungan terhadap segenap manusia dan seluruh tumpah Indonesia. Sama juga kalau ada program pengentasan kemiskinan. Kalau program itu kita lakukan korupsi, baik dari tahap perencanaan, tahap pengesahan anggarannya, tahap evaluasinya, maupun tahap pengawasan, terjadi korupsi. Maka tidak mungkin kita bisa akan melaksanakan tujuan nasional memajukan kesejahteraan umum. Tidak mungkin. Apalagi kalau seandainya ada korupsi di bidang dunia pendidikan. Program-program pendidikan tidak bisa berjalan lancar karena anggaran pendidikan dilakukan korupsi oleh para pemegang kekuasaan khususnya di bidang pendidikan. Kalau itu terjadi, maka cita-cita kita ingin mewujudkan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan, membangun, membentuk sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif itu tidak mungkin terjadi. Maka kalau kita lakukan korupsi, berarti kita telah memberikan andil dengan gagalnya mewujudkan tujuan negara. Itu pesan hari ini. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, menyadari bahwa KPK itu sulit untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas pemberantasan korupsi, maka KPK tentulah mengajak seluruh kementerian lembaga, segenap elemen masyarakat, supaya berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui upaya pendidikan masyarakat, supaya setiap penyelenggara negara, setiap warga negara, setiap orang yang memiliki kekuasaan tidak ingin melakukan korupsi. KPK juga mengajak kita semua untuk melakukan perbaikan sistem. Supaya sistem yang baik itu tidak ada terbuka celah dan kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Maka tidak bisa melakukan korupsi. Karena tidak ada kesempatan. Silakan Bapak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota melakukan perbaikan sistem sehingga bisa melakukan pemberantasan korupsi dengan upaya pencegahan. Memang kita pahami Pak, sulit rasanya kita ingin mencegah korupsi kalau seandainya sistemnya itu gagal, sistemnya buruk, sistemnya masih lemah. Karena itu diperlukan
kepemimpinan, manajemen para kepala daerah untuk terus berinovasi, untuk mewujudkan sistem yang baik sehingga tidak terjadi kesempatan dan peluang orang melakukan korupsi. Nah, upaya terakhir Pak, mohon maaf, KPK sangat tegas. Apabila ada pihak yang kita duga melakukan tindak pidana korupsi, pasti kita lakukan penindakan. Supaya orang itu takut dan tidak pernah lagi melakukan dan menimbulkan efek jerah terhadap yang lain. Itu penindakan. Penindakan berupa, saya ingin katakan saat ini banyak orang tidak takut dengan hukuman penjara. Kita beruntung ada undang-undang tindak pidana pencucian uang, Undang Nomor 8 tahun 2010. Sehingga kita mampu merampas seluruh harta kekayaan para pelaku korupsi. Sehingga mau tidak mau dia akan dimiskinkan karena melakukan perbuatan korupsi yang tadinya ingin memperkaya diri sendiri, justru karena korupsi maka dia membuat dirinya miskin. Kalau bapak dan ibu sekalian tidak mau miskin, jangan lakukan korupsi. Inilah yang upaya-upaya kita, dan terakhir adalah tentu kita melibatkan peran serta masyarakat. Jadi 4 hal ini yang kita lakukan, kita berharap bahwa suatu saat bahwa kita akan memiliki yang kita kenal dengan budaya dan peradaban anti korupsi. Nah, untuk mewujudkan ini KPK memang bekerja keras dengan berbagai program. Kami bikin ada 2 program. Pertama adalah program yang kita kenal adalah program prioritas karena diamanatkan dalam undang-undang. Itu setidaknya ada 4. Ini yang pertama adalah survei penilaian integritas. Ini adalah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana integritas para penyelenggara negara, kementerian lembaga, termasuk juga pemerintah daerah. Sudah ada hasilnya, Pak. Yang berikutnya kita juga sesuai amanat undang-undang, KPK itu harus meningkatkan aset recovery. Jadi apabila terjadi kerugian negara, maka upaya KPK adalah mengembalikan kerugian negara. Yang ketiga, kita tahu ada amanat Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Dengan 3 fokus area, pertama adalah pengelolaan keuangan negara, kedua adalah terkait dengan reformasi birokrasi, yang ketiga terkait dengan pelayanan publik. Jadi 3 itu kita kejar dan itu kita lakukan perbaikan. Nanti beberapa kementerian akan dapat penghargaan, awarding di tanggal 9 Desember 2022, termasuk juga ada juga beberapa bupati, wali kota, gubernur yang akan mendapatkan penghargaan dari KPK yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2022 yang akan datang. Yang kita laksanakan secara terpusat, Hakordia nanti di Bidakara, Jakarta. Yang berikutnya kita juga melaksanakan kegiatan sistem penanganan perkara secara integrasi. Itu program-program prioritas yang kita lakukan. Di samping ini ada rasa yang tidak cukup oleh kita. Kami sungguh merasakan. Sehingga kami juga membangun program setidaknya ada 4. Yang pertama kita bangun terkait dengan penanaman nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara, paku integritas. Seluruh kementerian sudah lakukan, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota sudah kita lakukan. Dan di samping itu kita juga membentuk desa anti korupsi. Nah, kemarin launching desa anti korupsi, 10 desa kita laksanakan di desa Banyubiru, kecamatan Banyubiru ya, Kabupaten Semarang. Hadir kemarin beberapa gubernur dan kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Barat juga hadir. Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah sebagai tuan rumah, kemarin juga ada. Ini banyak orang kritis, Pak. Kesempatan ini saya pakai untuk menjawab kritisan orang. Kenapa KPK membuat program kok kecil sekali dari desa?
Orang ada yang bertanya begitu Pak Ganjar, Bu Hovifah. Saya bilang, kelihatan banyak orang tidak paham tentang sejarah. Kami membentuk desa anti korupsi ini setidaknya 2 landasan. Satu landasan historisnya dulu daerah Bung Karno selalu datang ke desa-desa. Ya. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, seketika saya mendengar suara ombak menghempas pantai, yang saya dengar bukan suara ombak, tapi saya mendengar suara Indonesia. Berikutnya juga beliau juga pernah mengungkapkan, seketika saya melihat luasnya bentangan laut, yang saya lihat bukan hanya sekedar bentangan laut, tapi saya melihat Indonesia. Itu di dalam puisi judulnya adalah Melihat Indonesia. Ditulis sekitar tahun 1934 sampai dengan 1938. Di mana? Di ND. Saat beliau pengasingan. Dan itu ada percakapan antara beliau dengan Ibu Inggit. Bagaimana Anda melihat Indonesia? Diskusi berdua Pak, di tepi pantai. Coba bayangkan, begitu hebatnya proklamator kita. Orang yang sudah cerdas, sudah pandai, tapi tercerahkan. Tidak cukup hanya cerdas dan pandai, tapi tercerahkan. Di mana tercerahkannya? Tercerahkan untuk berpikir demi kepentingan rakyat bangsa negara. Jauh banget Pak, 1934 sampai 1938. Melihat Indonesia, silakan cari. Ada bukunya tentang Soekarno. Berikutnya ada juga Wakil Presiden kita, Bung Hatta. Dia menyadari bahwa begitu bentangan Indonesia ini sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.504 pulau. 1.331 suku bangsa. 752 bahasa. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ada lagi bupati, wali kota, gubernur menyebut bahwa jumlah penduduk kita 225 juta. Sekarang jumlahnya sudah 270 juta. 277 juta 858.332 orang. Ini sensus tahun 2020 Pak. Sekarang mungkin sudah menaik lagi. Inilah beban, bukan beban, inilah tantangan kita. Bagaimana kita bisa melindungi segenap seluruh tumpah darah. Jumlahnya seratusan juta itu. Bagaimana kita bisa memajukan sejahtera untuk semua warga negara kita. Bukan hanya yang ada di kota. Karena Bung Hatta katakan, Indonesia tidak akan tercahayakan dengan obor yang ada di Jakarta. Tapi Indonesia akan cerah karena lilin-lilin yang berada di desa-desa. Makanya saya mohon maaf, saya memilih berada di sini. Kemarin saya memilih berada di Banyu Biru. Besok saya memilih di Madiun. Sabtu Minggu saya memilih di Yogyakarta. Habis waktu saya Pak. Tapi inilah pertanggungjawaban. Jangan sampai nanti seketika saya tiada, malaikat menanyakan, sewaktu kau menjadi ketua KPK, apa yang kau lakukan? Sebentar saya tanya dulu dengan deputi saya, karena yang kerja deputi saya. Tidak boleh itu. Pak Kapolda juga begitu Pak. Jangan, mohon maaf, malaikat sebentar, saya catat, lihat buku saya dulu. Kenapa? Karena yang mengerjakan Dirkrimsus, bukan saya. Ini pertanggungjawaban Pak. Sama Pak ini Pak. Bupati, wali kota juga akan ditanya, bagaimana Anda untuk memajukan sejahtera umum? Bagaimana Anda untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana Anda bisa melindungi segenap anak bangsa? Ditanya Bu. Ini bukan pengalaman karena saya belum pernah ditanya. Siapa tahu nanti pengalaman ya? Oh, enggak, belum. Sebelum ditanya kita sudah siapkan jawaban. Nah, itu. Ini. Berikutnya Pak, presiden kita yang ketujuh ini, Pak Joko Widodo, dia katakan, coba Bapak lihat 5 kebijakan pembangunan nasional. Membangun Indonesia dari pinggiran. Dari pinggiran ke desa Pak. Jadi kalau ada orang yang masih mengkritisi, kok kenapa KPK, coba lihat dari program.
Kenapa ada orang mengkritisi? Kok kecil sekali mulai dari desa? Dia tidak paham tentang historis. Suruh baca lagi sejarah. Berikutnya ada apa? Kita melakukan politik cerdas dan berintegritas. Nah ini mohon maaf nih, agak keras sedikit nih. Tapi saya bukan masuk politik, enggak. Saya bukan orang politik. Kenapa KPK membuat program politik cerdas dan berintegritas? Karena begitu besar kekuasaan partai politik. Kalau Pak Kapolda tidak termasuk, gubernur nggak bisa jadi gubernur nggak lewat partai politik. Ayo, bupati wali kota nggak bisa jadi wali kota gubernur kalau nggak lewat partai politik. Karena undang-undangnya menyebutkan pasangan calon presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota dicalonkan, diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak bisa, Pak. Dia juga melahirkan wakil rakyat. Dan nomor satu, Pak, partai politik menguasai suara rakyat. Betul, Bu? Jawab yang tegas, Bu Hovifa. Betul, Ibu ya? Partai politik menguasai suara rakyat, kan? Ya, ini yang terakhir, Pak, nomor 4. Rasa-rasanya tidak pernah ada undang-undang regulasi yang kita bisa buat tanpa persetujuan partai politik melalui keterwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Makanya saya titip nih para bupati wali kota, jangan jauh-jauh dengan partai politik. Kalau enggak nanti enggak dicalonkan lagi. Kalau saya enggak nyalon saya kan. Oke, lanjut nih. Ini ya, pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Yang keempat, coba kita bangun programnya disebut dengan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Ini kira-kira yang dikerjakan oleh KPK saat ini, Pak. Dan pekerjaan ini tidak akan bisa selesai, tidak bisa dilaksana tanpa bantuan para bupati, wali kota, gubernur, segenap elemen masyarakat, seluruh pemangku kepentingan, dan rakyat Indonesia. Nggak bisa selesai, Pak. Coba Pak lihat, ada semua. Nah itu, ini masih slide lama Pak Ganjar, jadi desa anti korupsi masih foto waktu kita di Goa. Ya, ini di Goa ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan yang dilakukan oleh KPK. Seluruh program tadi perlu kami sampaikan bagaimana hasilnya. Banyak orang mengatakan sekarang punya persepsi, oh korupsi ini semakin jadi. Enggak berhenti itu korupsi. Kalau hanya melihat keberhasilan pemberantasan korupsi dari berapa orang yang ditangkap, bukan ukuran itu. Karena Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan di dalam satu kesempatan, kinerja aparat penegak hukum tidak hanya diukur dengan berapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi kinerjanya harus bagaimana supaya orang tidak melakukan kembali kejahatan itu. Ini saya catat, Pak. Ini kan mantan ajudan Wapres, jadi rajin catat, Pak. Saya kan mantan ajudan, Pak. Ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Budiono. Ini saya catat nih, ini Pak Jokowi yang ngomong ini, bukan saya. Kinerja penegakan hukum bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan. Karena nanti kalau kita ukurannya ini, Pak, tiap hari kita ngintip penuang. Mirsani, Nengali, Ndeloi, kerjanya begitu. Karena untuk menemukan. Tapi karena kita bukan hanya nomor satu itu yang di bawah, harus ada upaya pencegahan berkelanjutan. Agar apa? Agar tindak pidana korupsi tidak pernah terjadi lagi.
Setuju nggak? Ini luar biasa, Pak. Nah, sekarang kita lihat alat ukurnya, Pak. Benar nggak ini korupsi ini turun atau tidak? Bagaimana tentang pemahaman masyarakat Republik Indonesia terhadap korupsi? Kita lihat alat ukurnya ada. Apa alat ukurnya? Kita bentuk yang disebut dengan indeks perilaku anti korupsi. Nah ini Pak. Jadi kita ukur Pak. Kami bekerja tanggal 20 Desember 2019. Begitu saya jadi pimpinan KPK, saya tanya dulu. Capaian 2019 apa? Nah ini Pak, indeks. Angkanya 3,70. Saya bilang kita targetnya berapa waktu itu? 4 Pak. Enggak sampai kita, enggak. Oke, tapi ini kan enggak pernah dibuka Pak. Kami sampaikan ini Pak, supaya rakyat tahu. Supaya semuanya ikutan. Ikut bersama-sama KPK. Dan merangka bagaimana kita bisa meningkatkan indeks perilaku anti korupsi kita. Nah 2024-20 naik Pak 3,84. 2021 3,88. 2022 naik 3,93. Ini ada makna Pak. Karena rentangnya skalanya 0 sampai 5. Semakin angkanya mendekati 0, itu semakin korupsi berarti kita. Jangan dibalik. Siapa tahu nanti ada di suatu daerah angkanya mencapai 5 gitu kan. Wah hebat kita. Tinggi nilai IPAK-nya. 5, sempurna. Padahal itu paling banyak korupsinya. Dia baik kalau mendekati 0. Ini skala ini kita mencontoh, mengadopsi skala Gini rasio. Skala Gini rasio itu 0 sampai dengan 1. Saat ini nilai Gini rasio Indonesia 0,384 kalau tidak salah. Saya tidak tahu kalau daerah. Nah, kita ingin menurunkan karena semakin rendah semakin bagus. Sama dengan ini Pak. Ini dia semakin rendah berarti semakin buruk. Tapi kalau semakin tinggi dia akan semakin apa? Dia anti korupsi. Jadi tolong ini kita semakin kecil angkanya semakin banyak terjadi korupsi. Semakin permisif terhadap korupsi. Tapi semakin tinggi angkanya, kita semakin anti korupsi. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, begitu banyak yang sudah kita lakukan, saya tidak ingin menyampaikan satu-satu, tetapi pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada beberapa pihak yang sempat saya monitor, saya catat setidaknya khususnya di pelayanan publik. Ada 30 daerah yang memiliki nilai pelayanan publik yang cukup baik. Saya sebutkan satu-satu saja. Antara lain pertama adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, BPKP Perwakilan Jawa Timur, Kementerian Keuangan 1 Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Madiun, Ngawi, Kediri, Mojokerto, Jember. Jember ya, bukan Jembar. Ya. Karena tadi segitu ada pembawa acara menyebut Jember, ada yang kritik, Jember opo Jembar. BPS Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank DIY, dan UMKM se-Jawa Timur. Bapak Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati,
Di akhir sambutan saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Hakordia, tolong ini kepanjangan jangan salah. Karena masih banyak yang keliru, Pak. Ada yang bilang Hari Korupsi Sedunia. Yang benar adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi Hari Anti Korupsi Sedunia. Mari kita jadikan Hakordia ini sebagai momentum penyemangat kita, menggerakkan energi kita, komitmen kita untuk tidak melakukan korupsi. Yang pertama. Yang kedua, saya mengajak dan tentu ini adalah harapan kita semua. Saya punya harapan yang begitu dasar dan ini adalah harapan kita semua sebagai anak bangsa. Suatu saat Indonesia akan memiliki budaya dan peradaban anti korupsi. Tergantung kepada kita. Kalkulasi 2045 Indonesia akan menjadi kekuatan kelima ekonomi dunia. Itu harus kita kejar dan harus kita raih. Dengan satu kata, mari semua kita tidak melakukan korupsi. Dan zero corruption in 2045. Yang ketiga, mari kita bersama-sama merapatkan barisan, kita ikrarkan bahwa Hari Anti Korupsi Sedunia menjadikan semangat kita untuk menatap masa depan Indonesia yang bebas dari korupsi. Dan kita jadikan korupsi itu adalah sesuatu masa lalu. Dan kita akan jadikan bahwa kita akan hidup dalam suatu budaya dunia yang bebas dari korupsi. Ini kalimat ini saya sampaikan seketika saya di ASEAN PAC, ASEAN Southeast Asian Nation Parties Against Corruption in Kamboja. Hadir seluruh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi se-Asia, saya katakan ini. Dan waktu itu saya juga menggunakan diplomasi brother and sisters diplomasi. Saya semangati negara-negara ASEAN, saya katakan kita tidak mampu memilih tetangga dan kita tidak bisa memilih tetangga. Tapi kita sekarang adalah tetangga, tapi tidak hanya sekedar tetangga. Tapi kita adalah satu kesatuan, satu komitmen sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Karena itu, apapun yang Anda rasakan, masalahnya itu adalah masalah kita. Sama dengan hari ini, apapun yang Bapak rasakan masalah, itu adalah masalah saya. Sebaliknya, masalah saya adalah masalah Bapak Ibu. Masalah bangsa adalah masalah kita bersama. Mari kita sama-sama selesaikan, kita carikan solusinya, sehingga Indonesia betul-betul bisa bebas dari korupsi. Karena tadi saya buka dengan penuh pantun, maka saya juga akan tutup dengan 2 bait pantun. Ini asli baru saya buat tadi, Pak. Maka saya bisi-bisi sama Pak Ganjar. Ini baru saya buat, saya bilang. Ya. Ada apa dengan cinta? Kok nggak ada yang ngomong cakep nih? Kehadirannya selalu didamba. Betul nggak? Integritas harus dijaga. Sebab itu harta yang paling berharga. Alangkah indah negeri ini, apalagi tanpa korupsi. Tak ada yang paling dinanti selain negeri yang gemah ripa loh jenawi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selanjutnya mohon berkenan Ketua KPK RI untuk melakukan penanda pembukaan Hakordia tahun 2022 dan mohon berkenan untuk mendampingi Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah,
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta kami undang pula perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berkenan untuk dapat hadir di atas panggung. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 dengan pemukulan kenong yang nantinya juga akan diiringi oleh musik saronen khas dari Kabupaten Sumeneb. Betul sekali. Hari ini telah hadir satu grup para pemusik saronen dari Sumeneb yang siap juga untuk memeriahkan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Kita akan saksikan bersama pemukulan kenong ini sebagai tanda pembukaan. Siap. Siap. Baik, mohon izin akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Selamat dan sukses untuk seluruh rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Indonesia pulih, bersatu, berantas korupsi. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua KPK RI dan juga Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dan juga perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Provinsi Kalimantan Barat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa meriah Bapak Ibu untuk pembukaan yang baru saja kita lakukan dalam Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Tentu saja ini merupakan wujud kolaborasi yang luar biasa jika tadi Ketua KPK sampaikan hanya dengan integritas dan juga kolaborasi. Terima kasih, berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Hanya dengan integritas dan juga kolaborasi Bapak Ibu, maka korupsi dapat diberantas. Dan inilah kita saksikan juga di layar, ini merupakan logo dari Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 yang mengandung filosofi dan juga makna yang begitu mendalam. Inilah logo Anti Hari Korupsi Sedunia 2022. Logo ini didapatkan melalui penyederhanaan bentuk manusia, menyimbolkan kerjasama, bahu-membahu, kolaborasi dan harmonisasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia bebas korupsi. Dan bentuk cross ini telah lama menjadi lambang penyelamatan dan kemanusiaan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi akan menyelamatkan negeri ini dari kerusakan akibat korupsi. Ada pula beberapa warna yang berbeda dalam logo ini menyimbolkan masyarakat dari berbagai elemen suku, ras, dan juga agama. Inilah logo Hari Anti Korupsi Sedunia yang diharapkan menjadi momentum Hakordia untuk membangkitkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk makna yang begitu mendalam di logo Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Dan hari ini juga akan menjadi momentum yang besar bagi kita sekalian Bapak Ibu. Karena sebagai komitmen bersama para pemimpin bangsa yang hadir hari ini untuk tegas menyatakan tidak pada korupsi. Baik dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Maka hari ini kita akan bersama-sama menyuarakan penguatan komitmen anti korupsi yang akan dipandu oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia yang juga merupakan Bupati Jember. Untuk itu kami mohon nantinya dapat diikuti
oleh seluruh Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir hari ini. Dan kami mohon seluruh hadirin untuk dapat berdiri. Kita akan bersama-sama menyerukan penguatan komitmen anti korupsi. Penguatan komitmen anti korupsi. Kami para pemimpin bangsa berkomitmen. Satu, bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Dua, menciptakan generasi anti korupsi. Tiga, membangun dan mewujudkan Indonesia maju tanpa korupsi. Surabaya 1 Desember 2022. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, inilah komitmen kita bersama untuk memulihkan Indonesia, bersatu berantas korupsi. Hadirin kami silakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu, untuk menjadi penutup acara kita hari ini, kita akan saksikan penampilan satu buah lagu, yaitu Mars Anti Korupsi Jawa Timur yang akan dibawakan oleh tim paduan suara dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Generasi bangsa bersemangat jujur sejak muda, selalu berusaha dengan tulus hati, disiplin dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, berintegritas tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kerja keras, mandiri, adil dan peduli demi masa depan yang gemilang. Patrikan dalam hati, jangan pernah korupsi, meskipun godaan selalu ada. Ayo bergandeng tangan, kita lawan korupsi, Jawa Timur makmur sejahtera. Siapkan generasi bangsa bersemangat jujur sejak muda, selalu berusaha dengan tulus hati, disiplin dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, berintegritas tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kerja keras, mandiri, adil dan peduli demi masa depan yang gemilang. Patrikan dalam hati, jangan pernah korupsi, meskipun godaan selalu ada. Ayo bergandeng tangan, kita lawan korupsi, Jawa Timur makmur sejahtera. Patrikan dalam hati, jangan pernah korupsi, meskipun godaan selalu ada. Ayo bergandeng tangan, kita lawan korupsi, Jawa Timur makmur sejahtera. Luar biasa Bapak Ibu. Jawa Timur sejahtera. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Dan lagu Mars Anti Korupsi Jawa Timur ini diciptakan oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa. Merupakan satu komitmen yang luar biasa dari Gubernur Jawa Timur untuk tidak pada korupsi. Dan demikian Bapak Ibu, telah kita ikuti pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia 2022. Tentunya kami haturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kehadiran Ketua KPK RI dan juga Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dan juga para perwakilan pemerintah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Barat.
Terima kasih banyak juga atas seluruh kehadiran Bapak Ibu. Saya Grace Mamahit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan mengabadikan momen yang istimewa ini bersama-sama. Untuk itu kami silakan rekan-rekan media untuk boleh hadir di atas panggung. Bapak dan Ibu boleh tetap saja di tempat duduknya, nanti kami akan undang untuk berdiri. Seluruh rekan-rekan wartawan, media, fotografer, videografer boleh naik ke atas panggung. Baik, kami silakan seluruh Bapak Ibu untuk dapat berdiri. Dan jangan lupa tangannya, kita punya gaya.